Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, bimbinglah kami senantiasa untuk dapat memahami firman-Mu. Allah Rohul Kudus menolong kami, bukan cuma memahami, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Bimbing hamba-Mu juga yang akan menyampaikan penuh dengan kuat kuasa Rohul Kudus. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi anak ketiga kami, Vale, akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Hanya beberapa hari ke depan, Saudara. Meskipun saya melihat dia sudah belajar sangat keras selama setahun, Saudara, tapi tetap saja dia stres. Bukan cuma dia, Saudara, kami orang tuanya pun ikut-ikutan stres. Mengapa, Saudara? Memang prodi yang dia tuju itu sangat ketat persaingannya. Biasanya dari 3.000 peserta, cuma 100-an saja yang diterima, Saudara. Namun sesulit-sulitnya masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, masih ada yang lebih sulit. Gaokao. Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi yang tersulit di dunia, Saudara. Ini di Cina. Tiap tahunnya puluhan juta peserta yang ikut. Yang diterima, Saudara, cuma 300 ribuan, 3%-nya saja. Ujian akan diadakan selama 2 hari, tiap hari selama 9 jam. Bukan cuma itu, Saudara. Ujian dijaga sangat ketat. Polisi berjaga di luar ruangan, ada CCTV yang dipasang di mana-mana pendeteksi logam. Saudara, peserta juga tidak diperbolehkan membawa ponsel, jam tangan atau alat digital lainnya. Bahkan soal-soal ujian dilengkapi GPS agar dapat dilacak dan tidak terjadi kebocoran soal. Soal ujiannya, Saudara, bukan cuman pilihan ganda, bukan cuman itu, Saudara. Tapi mereka juga harus menulis esai minimal 700 kata sesuai dengan topik yang diminta. Bahkan, Saudara, untuk jurusan art, seni, mereka harus membuat lukisan original. Gak boleh nyontek, Saudara. Kalau ketahuan nyontek, wah, mereka akan kena denda besar sekali dan dipenjara selama 7 tahun. Saudara, meskipun banyak dari peserta gaokao itu yang mengalami depresi bahkan bunuh diri,
akibat tekanan yang sedemikian berat. Tapi sampai hari ini saudara, Gaokao masih menjadi incaran utama bagi pelajar di Cina. Mereka rela belajar sampai 14 jam sehari, bahkan ada yang mempersiapkan sejak TK saudara. Mereka rela melakukan ini karena Gaokao menjadi tiket menuju kesuksesan dan menaikkan status sosial. Saudara, demikianlah juga sebenarnya kita. Meskipun kita tidak suka ujian hidup, kita tidak bisa mengelak bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidupmu dan hidupku sebagai orang Kristen. Ada seorang teolog Kristen terkenal mengatakan, saudara, tidak ada orang Kristen yang luput dari rasa padang gurun kalau mau sampai ke tanah perjanjian. Saudara, Allah merancang ujian menjadi bagian dari pengalaman hidupmu dan hidupku untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Saudara, persoalannya dalam kelemahan kita sering kali tergoda mengambil jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis. Mengapa saudara? Karena kenyataan bahwa ujian seringkali membawa kita kepada penderitaan, membuat godaan iblis itu begitu memikat sejak awal. Saudaraku, sebenarnya sebelum teks yang kita baca tadi, sebenarnya saudara, sebelumnya dikatakan bahwa Yesus baru saja dibaptiskan, ia baru saja mendapatkan penobatan dari Bapa Sorgawinya. Dari sorga terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Namun saudara, hanya sesaat sesudah itu hidup Yesus pindah dari perayaan ke penderitaan, dari penobatan ke dalam pencobaan. Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, lihatlah, Roh itu membawa Yesus ke padang gurun bukan untuk berpesta, bukan saudara, untuk apa? Untuk menderita. Di sanalah saudara, ketika Yesus sudah sangat lelah fisik dan sangat lapar, saudara, di sanalah iblis datang menggodanya dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Dengan kata lain, iblis mau berkata, "Katanya engkau anak Allah yang dikasihi oleh Bapa, Yesus. Mengapa engkau harus kelaparan di padang gurun ini? Engkau kan punya kuasa untuk mengubah batu ini menjadi roti." Yesus, ingatkah engkau dulu Bapa memberikan mana kepada umatnya Israel, padahal mereka lebih rendah daripadamu? Saudara, ketika setelah penobatan itu menjalani panggilannya sebagai Mesias, terbayang jelas di depan saudara, Yesus melihat di sana penolakan dan salib. Iblis datang dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menatang engkau di atas tangannya." Atau dengan kata lain, seolah iblis mau berkata, "Yesus, bayangkan ketika orang-orang di bawah sana melihat engkau melompat dari bubungan bait Allah ini. Betapa hebatnya. Yesus, engkau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Engkau tidak perlu disalibkan." Yesus, dengan semuanya itu, semua orang akan percaya bahwa engkau adalah Mesias. Saudara, ketika Yesus sebagai anak Allah membuatnya seperti kehilangan seluruh kemuliaannya, saudara, apa yang dilakukan iblis? Dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu
jika engkau sujud menyembah aku. Dengan kata lain, seolah iblis mau berkata, Yesus, Yesus, engkau ini kan ditakdirkan untuk menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita membuatnya menjadi mudah, Yesus. Tak ada penganiayaan, tak ada penolakan, tak ada salib. Mari kita membuatnya mudah, cukup satu langkah kecil saja. Dan engkau akan mendapatkan semuanya. Saudara, lihatlah. Ketika segala sesuatunya nampak gelap dan buntu, iblis selalu memberikan penawaran menarik. Apa itu, saudara? Kemudahan di atas kebenaran. Kenikmatan di atas tujuan, kecepatan di atas kepatuhan. Iblis menawarkan jalan pintas, itulah sebabnya membuat sangat memikat sejak awal. Saudara, mengajari anak-anak untuk bisa menunggu itu memang sangat sulit karena mereka ingin semuanya itu segera. Ada seorang ayah, saudara, ingin mengajari anak-anaknya kata menunggu. Apa yang dia lakukan, saudara? Seorang ayah ini menguji anaknya dengan memberikan makanan kesukaan mereka. Tapi mereka nggak boleh memakannya sampai dia datang. Kira-kira anak-anak ini kuat gak ya? Can't eat these yet. You gotta wait until we come back. I'm gonna leave them right here. Don't touch them. Wait, okay? We're gonna come back. Don't eat them yet. Don't eat them. We'll be right back. We just gotta go get something. Just wait a second. Mungkin ini jugalah yang engkau dan saya lakukan ketika kita ada di tengah pencobaan. Saudara, kita lebih tergoda tindakan yang cepat, kepuasan yang instan, daripada mempercayai perkataan Bapa Surgawi kita. Saudara, mungkin sampai di sini engkau berkata, Bu, masalahnya godaan itu lebih menarik, jadi wajar toh Bu saya jatuh. Atau mungkin ada beberapa di antaramu yang berkata, ya Bu Rina sih enak, saya Bu udah puluhan tahun menderita. Udah puluhan tahun saya menunggu-nunggu, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tapi gak ada sampai saat ini. Atau jangan-jangan Tuhan memang sengaja Bu menjebak saya supaya saya gagal dalam ujian. Saudara, benarkah? Tidak. Jadi apa maksud Tuhan Bapa kita? Dia menggiring engkau dan saya masuk kepada gurun pencobaan. Saudaraku, Allah telah merancang ujian untuk menjadi bagian dari pengalaman kita, untuk mengajar, melatih, dan memurnikan kita. Saudara, pernahkah engkau bertanya bagaimana saat Yesus memulai pelayanannya? Saudara, Yesus memulai pelayanannya bukan dengan gegap gempita, bukan, dikatakan saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, kata dicobai dalam bahasa aslinya memakai kata peirazo. Saudara, dalam Alkitab kata ini mengandung dua arti. Yang pertama, menguji dengan tujuan menguatkan. Yang kedua, menguji dengan tujuan membinasakan. Pertanyaannya, yang mana dalam pencobaan Yesus? Dua-duanya, saudara. Allah menguji Yesus untuk menguatkannya, tapi iblis menggoda Yesus untuk menghancurkannya. Saudara, sebenarnya apa yang dialami oleh Yesus itu juga pernah dialami oleh umat Israel pada masa yang lampau. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan
Tuhan. Oh saudara, lihatlah, memang Tuhan memimpin umat Israel ke padang gurun untuk diuji selama berapa tahun saudara? 40 tahun. Namun Alkitab jujur mencatat saudara bahwa umat Israel gagal untuk mempercayai Tuhan. Saudara, umat Israel malah menuduh Tuhan sengaja membawa mereka ke padang gurun untuk membunuh mereka. Saudara, sekarang dengan cara yang sama, Yesus masuk ke padang gurun, ke tempat yang penuh dengan kejahatan dan kekacauan. Yang masuk ke padang gurun saudara, menjauh dari semua orang, menjauh dari semua pendapat dunia tentang dirinya, dan memilih percaya kepada Bapaknya bahwa Bapa akan menolongnya, melewatinya. Saudara, Yesus dia rela memasuki tempat kematian. Kenapa saudara? Karena di mana lagi jalan menuju kehidupan itu harus dimulai kecuali di padang gurun. Saudara, melalui padang gurun, Bapa dia membuktikan kemurnian karakter Yesus anaknya itu sebagaimana yang ia saksikan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, mungkin saudara mengenal tokoh ini, Roni Patkinasarani. Ia adalah legenda sepak bola Indonesia yang sangat-sangat terkenal di tahun 80-an dan 90-an. Saudara, saat karirnya ada di puncak, Roni memutuskan untuk pensiun, gantung sepatu saudara. Kenapa? Ia memilih menemani 2 anaknya yang tersandung narkoba, Beni dan Yeri. Saudara, Roni tidak pernah menyangka bahwa anak-anaknya itu tersandung narkoba. Maklum saudara, yang satu masih SMP, yang satu waktu itu masih kelas 6 SD. Kok bisa? Rupanya awalnya ditawari oleh penjual minuman di sekolah. Rupanya minuman itu mengandung nifam. Saudara, rupanya lama-lama kadarnya meningkat, nambah terus. Sampai yang paling keras, putau. Saudara, Roni berjuang mati-matian. Ia rela kehilangan harta, rela kehilangan pekerjaan demi kedua anaknya itu sembuh. Tapi rupanya gak mudah. Saudara, ia harus melihat anak-anak itu menjual barang-barang di rumah, mencuri, bahkan saudara beberapa kali mencoba bunuh diri. Itu adalah perjalanan yang sulit tapi harus dihadapinya. Pernah satu kali saudara, jam 2 dini hari, Yeri sakau. Pak, aku gak tahan lagi, sakit. Saudara, melihat kondisi anaknya itu, Roni gak tahan. Apa yang dia lakukan saudara? Dia mengantarkan sendiri anaknya itu ke bandar narkoba. Setelah barang itu didapat saudara, sengaja Roni membawa dia jalan keliling-keliling. Setelah sampai di rumah juga jalan di komplek itu keliling-keliling. Dan dia bilang sama anaknya, Yer, 10 menit lagi ya, tahan ya. Tapi Yeri mengatakan, gak tahan lagi Pak, sakit. Saudara, bayangkan bagaimana perasaan Roni. Di depan matanya sendiri ia melihat anaknya itu memakai putau. Ia tak kuasa menahan tangis. Dalam hati ia berkata, satu sisi aku menyelamatkan anakku dari rasa sakit yang luar biasa. Tapi di sisi lain, seperti aku membunuh anakku sendiri. Oh saudara, saat menemani anak-anaknya nongkrong di rumah bandar narkoba, seringkali Roni terpaksa harus menyamar pakai topi, pakai sendal jepit supaya nggak dikenali orang. Kenapa ia lakukan itu saudara? Bagi Roni, itu adalah berperang, berebut kasih sayang dengan para bandar narkoba itu. Bagi Roni, meskipun anak-anaknya pada waktu itu masih pakai, baginya yang penting memastikan anak-anak itu harus pulang ke rumah bersamanya. Oh, di rumah ia tumpahkan seluruh kasih sayangnya kepada kedua anaknya itu saudara.
ngobrol bareng, doa bareng, tidur bareng. Saudara, apa artinya itu bagi Benny dan Yeri? Saudara, kehadiran sang ayah begitu sangat berarti bagi Benny dan Yeri. Kehadiran sang ayah lah yang jadi obat yang paling manjur bagi keduanya untuk pulih. Saudara, di sebuah kesempatan, Benny dan Yeri mengungkapkan rasa terima kasihnya pada sang ayah. Enggak lah, kami mau ganti ini mungkin gak sama seperti yang dulu, tapi minimal nih mengingatkan bahwa ini ucapan terima kasih dari kami anak, bahwa terima kasih buat harapan yang gak pernah hilang, teladan, cinta kasih, dan semangat berjuang. Saya tahu, saya punya modal untuk masa depan saya lewat apa yang ada lewat papa mama saya gitu. Jadi saya rasa ini momen yang baik buat saya memberikan Luar biasa ini. Ada komentar Bung Roni, anak-anak ini diam-diam menyediakan surprise buat Ya. Anda berdua. Saya sih harapin mudah-mudahan mereka menjadi anak Tuhan yang bisa berguna untuk banyak orang. Saudara, inilah kata Roni. Saya harapin mereka bisa jadi anak Tuhan yang berguna. Saudara, memang beberapa waktu kemudian Roni meninggal dunia dan tidak bisa melihat lagi Benny dan Yeri. Tapi hari ini saudara, Benny dan Yeri menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang dan mendirikan yayasan Ayah Hadir. Saudara, saya pikir seperti itulah saat engkau dan saya mengalami ujian. Saudara, itu bukanlah pergumulan melawan Bapa. Saat kita mengalami ujian, itu berarti menjalani pergumulan itu bersama dengan Bapa Surgawimu. Menjalaninya, saudara, bersama dengan Dia, melawan keinginan-keinginanmu dan keinginanku yang berdosa, melawan pikiran kita yang egois. Saudara, dalam pergumulan ini, Bapa memastikan berjalan bersamamu dan bersamaku. Karena Bapa menginginkan perubahanmu, transformasimu lebih daripada engkau dan saya menginginkannya. Saudara, sebenarnya pencobaan di padang gurun ini hanyalah awal pertempuran iblis melawan Yesus. Saudara, jangan pernah engkau dan saya lupakan bahwa pertempuran itu akan terus berlanjut semakin sengit setiap harinya, saudara, dan memuncak saat iblis menembakkan semua senjata jahatnya tepat ke jantung Yesus di kayu salib. Oh saudara, bisakah engkau bayangkan bagaimana perasaan Bapa Surgawi? Di depan matanya sendiri ia melihat penderitaan anak yang dikasihinya itu. Namun saudaraku, Bapa tidak menghindarkan Yesus dari salib. Kenapa saudara? Demi engkau dan saya, demi kita. Oh saudara, tanpa salib engkau dan saya masih mati dalam dosa-dosa kita. Tanpa salib engkau dan saya berada di tempat Tuhan, tidak mau hadir di sana. Saudara, tanpa salib engkau dan saya masih terus bertempur dengan iblis sendirian. Saudaraku, apakah saat ini engkau sedang menjalani gaukau? Apa gaukau yang sedang engkau alami? Dipecat, sakit-sakitan, pensiun, diusir, mau masuk ujian perguruan tinggi? Oh saudara, mari datang kepada Yesus, Juru Selamat yang sangat mencintai. Saudara, Dia pernah ada di posisimu, Dia pernah ada di situasimu. Sebab itu Dia mampu menuntunmu keluar dari situasi terburuk hidupmu. Saudara, apa ujian terberat yang sedang menekan jiwamu?
Apakah engkau sedang putus asa? Masa depan nampak suram, situasi Indonesia sepertinya tidak baik-baik saja, usaha bangkrut, terlilit hutang. Pengen mati? Saudaraku, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus yang rela dibawa ke dalam pencobaan. Untuk apa, saudara? Untuk memastikan bahwa engkau dan saya tidak akan pernah menghadapi perjuangan ini sendirian. Dengar ini baik-baik. Yang penting bukanlah seberapa besar pertempuran, tetapi bersama siapa engkau menghadapinya. Sebab itu saudaraku, seberat apapun ujianmu hari ini, bertahanlah. Karena Allah Bapa Sorgawimu dan Bapa Sorgawiku tidak pernah merancang ujian untuk menghancurkanmu dan menghancurkanku, tapi untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Firman yang sedemikian indah. Terima kasih Tuhan, bahwa sebenarnya Engkau merasakan semua kesulitan yang kami alami selama di dunia ini. Engkau Yesus rela masuk ke padang gurun supaya kami tidak menghadapi padang gurun itu sendirian. Engkau sudah menang dan Engkau memastikan berjalan bersamamu kami menang menghadapi setiap ujian, pencobaan seberat apapun itu. Kami serahkan satu demi satu ujian yang sedang kami hadapi saat ini. Bantulah kami Tuhan untuk menghadapi. Tolonglah kami untuk menjalaninya. Dan berbahagia oleh karena ada pengharapan yang besar. Engkau tidak pernah memakai ujian ini untuk menghancurkan, tapi untuk kebaikan kami. Terpujilah Engkau Yesus Juru Selamat yang sangat mencintai kami. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.